Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Dahsyat luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini mari saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, sebab sungguh besar kasih-Nya bagi kita semua pagi hari ini. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Aku perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Aku perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Mari saja Bapak Ibu lagi berdiri bersama-sama, katakan karena kasih-Mu Tuhan yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan
menyelamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terima kasih Yesus. Sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat pengorbananmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pengorbananmu, buat kasih setiamu yang tak pernah habis. Syukurmu. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, kami kagum akan Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu tiada duanya. Kami kagum hormat akan Engkau ya Yesus. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Kami siap bersorak-sorai dan bersuka cita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap bersuka cita di dalam Tuhan? Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Oh, Dia Allah yang hidup. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Nah, kala Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Haleluya. Nah, kala Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan,
sembuhkan. Oh bahkan mati. Amin, tebus dosaku. Tebus dosaku. Amin. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan bersama, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yeah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Bersama-sama, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Biar musik memuji Tuhan. Oh, kita punya Allah yang hidup, amin. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi bersama-sama. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, karena ku tahu. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Masih siap bersuka cita Bapak Ibu? Masih semangat? Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak Kau ada.
dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Bersama-sama kataku. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Oh keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami ada yang Kau ciptakan, Amin. karya-Mu sungguh tiada taranya. sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya pagi ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Katakan karya terbesar. Terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi bersama-sama katakan. Karya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sembah Dia. Sembah Dia, saudara. Terima kasih Yesus. Sabagaraba ya setega. Ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Yes, Lord. Buat karya
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Inilah saatnya hari ini mujizat terjadi Tuhan. Inilah saatnya lawatan Tuhan terjadi pagi hari ini Tuhan. Inilah saatnya hari pengajaran buat kami Tuhan. Hari perjumpaan kami dengan Yesus melalui firman dan roh-Nya. Pagi ini Kau ajari kami tentang prinsip berkat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Kau sungguh mengasihi kami. Tidak ingin Kau biarkan kami ini bingung, sehingga Kau ajarkan kami bagaimana prinsip berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pagi ini yang lemah dikuatkan, biarlah yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang membutuhkan mujizat tangannya terulur memberikan mujizat buat Anda dan saya pagi ini. Yang terbelenggu dibebaskan Tuhan. Yang terikat dilepaskan. Yang lemah dikuatkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga bukan dari lidah bibir hamba-Mu, tapi Kau sendiri yang memberikan kami hikmat, sehingga kami tahu prinsip akan berkat Tuhan mulai pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, katakan dengan iman percaya. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Ngomong kiri kanannya, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Senang sekali berjumpa dengan Anda semua di awal bulan Desember. Kita persiapan untuk perayaan Natal di bulan ini. Percayalah ada sesuatu yang bakal terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Yang setuju katakan yes. Saudara, hari ini biar kita sama-sama belajar tentang prinsip berkat, saudara. Mari kita sama-sama buka di kitab Kejadian pasal 12. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saudara. Kejadian pasal 12, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Kejadian pasal 12, ayat pertama sampai keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan, saudara? Membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan saudara, baca yang keras? Engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga baca sama-sama. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang keempat, baca yang keras. Kalau Anda tahu tentang prinsip berkat Tuhan, Anda akan sungguh tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan sangat baik. Jadi apapun yang terjadi, Anda tidak akan pernah meninggalkan Dia. Visi yang lain yang dari dunia yang dimasukkan dalam diri Anda dan saya, kalau Anda nggak tahu prinsip berkat Tuhan, Anda akan terkecoh dan Anda akan pindah ke lain hati, Anda akan ikut dunia, saudara. Makanya pagi ini kalau Anda belajar prinsip berkat Tuhan, maka selama-lamanya Anda tidak akan goyah. Saya berikan contoh yang gampang. Pak, saya mau tanya ke bapak-bapak nih. Pak, Anda menikahi istri Anda karena apa, Pak? Hah?
Karena wanita, puji Tuhan. Kalau karena pria, Anda nggak punya keturunan gitu kan. Yang kedua, Anda pasti masuk neraka ya. Apa Pak yang lain Pak? Hah? Apa? Cinta, sayang. Terus apa lagi? Apa lagi? Loh kok malah delok kiri kanan gitu loh. Anda tuh ingin kayak istri Anda tuh karena apa saudara? Cantik. Cantik luar dalam. Nah kalau sudah mulai lanjut dan sudah mulai keriput gimana? Apa? Tukar tambah? Apalagi? Pak, ibunya belum dapat giliran. Sabar gitu loh Pak. Saya tanya bapaknya dulu. Apa Pak? Karena salah satunya saling mencintai dan menyayangi. Itu prinsipnya, betul kan? Coba kalau ada ditanya, kenapa kamu kok menikah sama istrimu? Loh lumayan toh ya, ben pagi aku dikasih sarapan. Loh kalau Anda cuma cari sarapan, nggak usah nikah. Cari aja tukang bubur. Lah beres. Sekarang saya tanya sama ibunya, Bu, Anda kenapa kok mau dinikahi sama suami Anda, Bu? Cinta. Puji Tuhan kalau gitu. Yang lain? Karena uang. Memangnya BPJS. Matre ketahuan. Apalagi? Jadi masukkan hati loh saudara ya, saya cuma guyon. Apalagi? Ganteng. Lah kalau nanti tiba-tiba sudah gak ganteng lagi. Kenapa? Tukar tambah. Iya betul. Semoga kita punya divisi baru di GBL Ampera bagian tukar tambah suami dan istri. Bercanda. Karena Anda tahu prinsipnya. Kita menikah karena mengasihi dan mencintai, bukan karena keamanan dan kekayaan. Saudara, kalau Anda tahu prinsip berkat, kalau Anda baca Kejadian 12 ayat kedua yang kita baca tadi, Kejadian 12 ayat 2 dikatakan apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Kan akan toh saudara. Dan apa saudara? Engkau akan menjadi berkat. Ini loh prinsipnya. Alkitab tuh mengajarkan bahwa Anda seharusnya menggunakan berkat-berkat Anda yang Tuhan kasih untuk memberkati orang lain yang mau katakan yes. Yang pertama yang harus saya bahas adalah mengapa Tuhan harus memberkati Anda. Yang pertama apa saudara? Anda diberkati supaya menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kenapa Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 yang kita baca tadi, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergi nang tak tunjuki ngondi, keluar dari tempat ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bahkan kalau Anda tahu prinsip berkat, kalau ada orang yang mengutuk Anda jengkel sama orang, saran saya nggak usah dibalas saudara. Serahkan pada Tuhan. Pak, iya kalau orang lain Pak, keluarga saya jengkelin Pak, saya sudah berusaha untuk tidak balas, saya berdoa biarlah api dari surga membakar untuk orang yang jahat sama saya.
Bahkan bakar, kompornya kalau perlu saya balangkan sama dia, Pak. Loh, itu kan nampaknya Anda masih jengkel, saudara. Itulah kenapa kalau Anda tahu prinsip berkat, Tuhan ngomong aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya Anda dan saya adalah masterpiece for master plan. Artinya apa? Anda itu mahakarya ciptaan Allah. Anda itu diciptakan untuk mewujudkan master plan-nya, mewujudkan rencananya. Maka kalau disuruh Tuhan kemana, berangkat, saudara. Kadang Anda nggak disuruh, Anda malah berangkat sesuai dengan kehendak hati Anda dan saya. Anda nggak akan kemana-mana. Anda mau kerja dimanapun, siapa di tempat ini sebelum Anda diterima di perusahaan, kalau Anda sebagai seorang karyawan, sebelum Anda diterima di perusahaan itu Anda berdoa dulu sama Tuhan, angkat tangan. Yang Anda berdoa dulu. Yang enggak berdoa, tiba-tiba diterima langsung, angkat tangan. Tanpa berdoa diterima. Ada? Ada? Kalau ada, yaitu namanya jackpot, keberuntungan, saudara. Setelah Anda terima, ya Pak, dalam doa, apa yang harus kulakukan ya Tuhan supaya aku tuh bisa berkarya di tempat ini. Anda diciptakan untuk mewujudkan rencananya, mewujudkan master plan-nya, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menolong orang lain mewujudkan impian mereka, menjadikan semua bangsa murid Kristus, saudara. Mari kita buka Ulangan 8, ayat 18, saudara. Ulangan 8 ayat 18. Dikatakan apa? Tetapi pada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud apa, saudara? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ingat baik-baik, prinsip pertama kenapa Tuhan memberkati Anda dan saya. Prinsip pertama dari berkat Tuhan adalah prinsip yang pertama, berkat itu harus mengalir keluar. Tidak bisa kita nadai berkat terus, saudara. Berkat itu harus mengalir keluar. Minggu lalu habis ibadah pagi, saya merayakan kecil-kecilan, saya ngundang ngajak makan siang, ngajak lunch Bro David sama Kak Noel untuk merayakan ulang tahunnya Bro David. Bro David cerita, saya tanya, tadi malam gimana pre-love-nya hari Sabtu malam minggu lalu? Dari jam 6 sampai jam 7 itu baru dapat berapa Bu? 80.000, 40.000, betul ya? Sampai jam 7:04 ya, dapat 40.000 ya, betul ya? Sampai jam 8, jam 7 sampai jam 8 dapatnya baru 40.000. Terus sama teman-teman yang pre-love yang di depan gereja, yang Bro David kemarin tak ceritain rembiak rambutnya, ngomong 5.000, itu dari jam 8 sampai jam 9:04. Nambah 1 jam 1/4, langsung dari 40.000 jadi 400.000, saudara. Hebat loh. Anda berbuat baik, kalau Anda merasa, lah aku kok berbuat baik kok ngene-ngene tok ya. Aku wis kesel ngene-ngene tok. Tuhan itu kalau melihat Anda sungguh-sungguh, Dia akan sungguh-sungguh terus melihat hatimu dibentuk sama Tuhan, dilihat kesabaranmu, ketahananmu, tahan dah Anda ini. Karena Dia itu mau ngasih kekuatan, saudara. Orang kalau pengen kaya nggak kuat itu percuma, roboh, saudara. Anda nggak pernah megang uang 1 miliar. Nggak punya kekuatan megang uang 1 miliar. Dikasih 1 miliar. Kalau Anda nggak tahu buat apa, Anda akan habis uang 1 miliar. Anda langsung pergi ke luar negeri, Anda langsung beli ini, beli itu.
yang konsumtif sehingga uangnya nggak bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dan tidak bisa berkati orang lain, saudara. Itulah kenapa Ulangan 8 dan 18 itu kalau saya mohon maaf karena saya dapatkan baru tadi pagi, saudara. Kalau ini nggak nyanda, minggu depan kita belajar prinsip berkat Tuhan. Sebelum akhir tahun ini, sebelum akhir tahun nanti kita habis Natal dan tutup tahun, dan tahun tanggal 1 Januari kita masuk yang namanya tahun pelipat gandaan. Bukan hanya double, bukan, tapi multiplikasi, pelipat gandaan. Kalau Anda nggak tahu prinsip ini, Anda habis, saudara. Itulah kenapa haruslah Ulangan 8 dan 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Loh, kekayaan ini nggak bisa nggak pakai kekuatan, saudara. Nggak bisa. Harus ada kekuatan yang dari Tuhan, nggak bisa tidak. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan, saudara. Maka yang pertama, prinsip pertama yang mau saya sharingkan kepada Anda pagi ini, berkat Tuhan itu, yang pertama berkat itu harus mengalir keluar. Yang kedua, apa saudara? Baca yang keras. Di mana orang-orang yang memberkati Anda, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Itu artinya ketika Anda memberkati orang lain, Tuhan akan memelihara dan melindungi Anda. Mari kita buka Kejadian 12 ayat 3 yang kita baca tadi. Dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika Anda jadi berkat, banyak orang juga tidak suka dengan Anda dan saya, karena mereka iri. Begitu Tuhan tahu ini anak ini dapatkan berkat, ada orang gak suka iri sama Anda dilindungi. Maka setiap kali ada orang mengutuk Anda, koyok padahal Anda tuh biasa, nggak ada perubahan, biasa. Tapi orang yang lihat, kenapa ya orang ini ya kok beda ya? Semuanya loh pada bingung semua dengan kehidupan ini. Bagaimana perekonomian bulan ini? Wah, stagnasi. Mereka ngomong ngono. Loh, aku kok ora ya? Anda kan dengan santai ngomong apa? Loh, aku kok enggak ya, biasa aja aku. Begitu orang itu tidak senang dengan Anda dan dikutuk, Anda terus dicaci maki, Anda ditikam, Anda dikhianati segala macam. Anda terus punya hati yang benar. Anda berkati orang lain terus, punya hati yang baik. Karena Tuhan kita baik, saudara. Ingat yang pertama tadi saya cerita, Anda menikahi istri Anda karena menyayangi dan mencintai. Tuhan mencintai Anda dan saya, mengasihi Anda dan saya, unconditional love. Maka kita baik sama orang karena Tuhanku sudah baik sama saya. Yang juga katakan yes. Ketika Anda memberkati orang lain, Anda gak usah khawatir dikutuk sama orang lain. Gak usah khawatir, santai aja. Karena Tuhan akan memelihara dan melindungi Anda. Anda mau difitnah kayak apa, ditikam, diiri, di negative thinking, santai. Ngomong kiri kanannya, santai. Lukas 18 ayat 29 sampai 30 ngomong apa? Lukas 18 ayat 29 sampai 30 ngomong apa? Baca yang keras 23. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, 30 baca yang kelas, akan menerima kembali lipat ganda. Kapan? Bulan depan Pak, tahun depan, 5 tahun lagi. Tidak.
pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Apa saudara? Ia akan menerima hidup yang kekal. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kalau Anda paham ini saudara, ketika Anda menaruh perhatian untuk memberkati hidup orang lain, Tuhan Yesus berjanji dengan firman-Nya bahwa Dia akan memberikan upah pada masa ini juga. Dan Anda akan menerima hidup yang kekal. Itulah berkat yang sejati, saudara. Amsal 11 ayat 17 ngomong apa? Amsal 11 ayat 17 ngomong apa? Baca yang keras. Berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam, apa saudara? Menyiksa orang lain. Enggak, salah. Anda bales orang, kejam sama orang, pola pikir Anda jahat, Anda enggak menyiksa siapa-siapa. Mereka dilindungi Tuhan, Pak. Mereka dipelihara Tuhan, Bu. Orang yang kejam, apa saudara? Menyiksa badannya sendiri. Itulah kenapa Tuhan tuh sanggup memberikan lebih dari yang kita harapkan. Amin, saudara. Efesus 3 ayat 20 ngomong apa? Kalau Anda punya hati yang selalu baik, Anda jaga kebaikan Anda karena Anda bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah berbuat baik pada Anda dan saya. Anda terus walaupun lelah, Anda di-negative thinking. Bahkan Anda jengkel, aku terus berbuat baik kok ya ada ya toh ya. Orang-orang kok ngomongin gitu sama saya toh ya. Saudara, saya minta maaf juga kalau saya tuh kadang-kadang di sekian banyak orang tuh hanya menyebutkan 1-2 nama. Misalnya nih kalau saya dikirimin arem-arem. Atau saya dikirimin lontong opor. Karena saya hafalnya orangnya cuman itu saja, saudara. Saya cuma nyebutin 1 nama, 2 nama. Tujuannya ya nggak ada, cuma cerita aja. Saya berulang kali loh, kemarin ulang tahun saya dikirimi babi berapa aja tuh, saudara. Pak Doni yang ngirimi, Pak Pujanda yang ngirimi. Aku sampai gini, waduh kolesterolnya piye, ya ampun. Lagi ulang tahun kok malah babi kabeh piye. Saya kalau nggak digerakkan ngomong tuh lupa. Saya kalau ngomong gini ya, itu tuh kayak video jalan, langsung ngomong langsung. Nggak stres, saya santai. Tapi kadang-kadang kalau saya lupa, orangnya tiba-tiba ada di sini, waduh saya gini, ini namanya siapa orangnya, saya nggak tahu sudah. Mau video jalan tapi saya lupa namanya sudah. Coba buka Efesus 3 ayat 20 ngomong apa? Bagi dialah, apa saudara? Yang dapat melakukan apa saudara? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Saya mendoakan Anda semua walaupun gak hafal nama. Saya membayangkan ini Tuhan yang hafal tak sebutinnya gak apa. Satu persatu jemaat GBI Lantera yang ibadah online maupun yang omset Tuhan. Berkati mereka. Tuhan bisa kasih yang jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata terus apa? Dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara. Itulah kenapa terkadang kalau Anda tuh merasa lelah berbuat baik. Saya percaya pakai tim NTH yang ada Lantera berbagilah, komselnya digilir, yang pre-love, belum lagi yang lain-lain yang menyiapkan acara Natal NTH nanti. Saya dengar tuh beberapa anak-anaknya ketim panitia tuh mulai lamen kali Natal lo ndak bisa sama-sama tuh ya mbak papa mama. Saya tuh kudu nangis saudara. Iyo. Kita ini sampai lupa nih anak-anak ini nggak bisa bareng-bareng sama orang tuanya kalau pas Natal. Tapi saudara, serahkan pada Tuhan.
Kalau kita tidak punya waktu, takes time buat kasih waktu buat keluarga Anda untuk bisa bareng-bareng. Bahkan kalau pas Natalan nanti, walaupun penuh tempatnya, saat kita doa bersama segala macam, cari anak Anda, digandeng, doa sama-sama, saling doakan. Yang setuju katakan yes. Terkadang perlu diam dan merenungkan banyak hal. Kemudian kita mulai belajar meredam ego kita, supaya kita dapat sabar pada setiap situasi. Karena disitulah kedewasaan Anda dan saya diuji. Disitulah kita akan tahu punya kekuatan. Kekuatan untuk mendapatkan berkat dan memberkati orang lain. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, apa saudara? Mengapa Tuhan harus memberkati Anda? Yang ketiga apa? Ketika Anda menjadi berkat, apa? Segala kebutuhan, segala masalah, dan kesulitan hidup Anda dan saya. Artinya, ketika Anda memberkati orang lain, ini perhatikan. Saya sering kali dengar orang apa? Lawang aku ora diperhatike Tuhan kok, kon merhatike wong liya terus. Ngerti ra saldoku ki kurang. Kok aku suruh bantu orang lain terus? Begitu orang itu ngomong gitu ya, saya itu belajar saudara. Tuhan kan orang ini kan enggak salah tuh Tuhan, dia kan terbatas loh Tuhan. Nek mbok odot-odot terus loh, dia juga butuh, dia punya penghidupan loh Tuhan. Ada sebuah hikmat yang ngomong gini, justru karena dia butuh. Bahkan kamu kan enggak tahu kebutuhan dia jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan loh. Saya kan enggak tahu ke depannya itu dia butuh apa. Justru aku dorong hatinya untuk dia belajar memberi. Karena prinsip yang ketiga, ketika Anda memberkati orang lain, maka Anda diberkati kembali untuk dapat menyelesaikan segala kebutuhan Anda. Menyelesaikan masalah Anda. Menyelesaikan kesulitan hidup Anda dan saya, saudara. Kalau Anda banyak masalah, entah masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah hutang piutang, Anda punya masalah yang sabrek. Justru ketika Tuhan arahkan Anda memberkati orang lain, maka Anda akan diberkati kembali. Ketika Anda diberkati kembali, itu artinya Anda akan dilindungi sama Tuhan dan diberikan solusi buat segala kebutuhan Anda, buat masalah Anda dan saya, buat kesulitan hidup Anda dan saya. Ini loh prinsipnya, Pak. Jangan salah berpikir. Itulah kenapa Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 saya ulangi lagi. Karena baru tadi pagi waktu saya saat teduh, saudara. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 ngomong apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi saudara, akan mendapat berkat. Semakin banyak Anda memberkati orang lain, semakin banyak Anda menolong orang lain, perhatikan, tidak membuat Anda miskin, karena semakin banyak pula Tuhan akan memberkati Anda. Yang paham berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan yang luar biasa. Sudah semakin banyak orang memberkati Anda, orang yang Anda tuh nggak minta balasan. Anda nggak usah buat orang lain utang budi sama Anda. Buat apa? Kalau sudah kasih ya sudah, tutup mata, tutup telinga. Semakin orang itu tiba-tiba punya rasa hutang budi sendiri. Ingatkan loh, kamu nggak punya hutang budi sama saya loh ya. Tapi orang yang tiba-tiba tuh tahu diri dan tiba-tiba dia tuh memberkati Anda. Semakin banyak orang yang memberkati Anda nantinya,
Semakin banyak orang yang akan menerima berkat Tuhan melalui Anda, sebab Tuhan menjadikan Anda tanah subur buat setiap benih yang Anda taburkan, saudara. Amin. Mari kita buka Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Ngomong apa? Dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang apa sih? Dipadatkan, digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau Anda dan saya punya mental yang salah, kasihani saya, paringi yuk, diparingi, kasihani saya. Suatu hari di Jalan Mataram ada orang kena sakit kusta. Saya ambil uang dalam tempat koin, saya ambil, saya kasihkan. Gelek. Anda tahu balasannya apa? Uangnya diambil, dilemparkan kaca mobil saya. Brang. Kasih yang lebih banyak. Kaget aku. Wih. Edan nih. Ada sepeda motor ngasih uang. Mungkin cuma 1.000. Ditarik, balangkan kena mukanya orangnya. Des. Kasih lebih besar. Ambil ngamuk-ngamuk karena dia sakit kusta. Minta-minta Jalan Mataram, saudara. Dapat nikmat. Berilah, kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sejak saat itu saya belajar. Aku ngasih orang yang aku mampu. Tak kasih semua. Kalau orang itu enggak suka, sugih enggak, cuma sama ini, dia enggak tahu kemampuan saya hari itu ada cash flow atau enggak. Orang kan enggak tahu cash flow Anda dan saya kan. Orang itu kan dianggap kaya limpah itu kan bahasa Semarangnya kan cuma sawang sinawang sebetulnya, betul ya? Betul ya, sawang sinawang kan. Mungkin hari itu dia enggak punya uang cash. Karena sedang belum ngambil ATM. Karena memang sedang dipakai buat bayar segala macam, baru terima uang tanggal sekian. Tapi saya belajar, enggak boleh mulut Anda dan saya itu ngucap sesuatu mengutuki orang lain yang memberkati Anda, saudara. Amin, saudara. Prinsip berkat yang ketiga adalah semakin banyak Anda memberkati dan menolong orang lain di sekitar Anda, Tuhan akan berkata, aku akan mencurahkan berkat ke atas hidupmu dengan berlimpah-limpah. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Tuhan memuaskan jiwa yang dahaga, saudara. Bukan hanya tubuh kita yang membutuhkan makanan, melainkan manusia rohaniah kita, batin kita, jiwa kita ini butuh makanan, makanan rohani. Kalau enggak, anak akan jadi orang yang kasar. Anak akan jadi orang yang enggak pernah bersyukur, hanya menuntut, membanding-bandingkan sama yang lain. Itulah kenapa Matius 4 ayat 4 ngomong apa? Baca yang keras, Matius 4 ayat 4 ngomong apa? Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Masalahnya itu yang terjadi dalam kehidupan itu banyak orang tidak merasakan lapar dan haus dalam jiwanya. Orang lapar jiwanya orangnya enggak tahu. Kalau fisiknya lapar orangnya tahu, wah aku ngelehi, aku lapar, ayo makan yuk. Ya habis ini yuk makan pempek, nasi ayam.
Ayo makan rahayu yuk. Ayo makan ini. Fisiknya lapar orang tahu. Tapi dalam kehidupan ini kalau jiwanya lapar dan haus, orangnya nggak tahu, saudara. Makanya kenapa kalau ada orang yang kehausan dan kelaparan, Anda harus tahu, aku ini butuh objeknya itu apa. Laparku apa? Butuh hiburan, nonton bioskop, nonton layar tancap. Butuhnya apa? Materi, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku butuh mobil Tuhan, anakku tambah banyak, aku naik sepeda motor. Walaupun saya tahu Anda nggak mungkin sama Tuhan diproses dari sepeda motor langsung naik Mercedes atau BMW, itu kemungkinan tuh memang ada tapi kecil. Karena kan ingat, itu kan ada prosesnya saudara, nggak bisa langsung lompat kan imannya kan. Minimal dari sepeda motor, ya apa gitulah, mobil second yang apa gitu. Karimun lah atau Avanza, Xenia misalnya, atau Innova. Second lah mungkin. Anda butuhnya apa? Tapi kalau Anda sudah butuhnya kehormatan, pangkat, gelar dan sebagainya, di sana Anda sudah mulai menjadi sesat, saudara. Kalau orang sudah mulai butuhnya untuk dirinya yang diagungkan, maka orang itu kehilangan kemuliaan Allah. Sebentar lagi hilang dia. Itulah kenapa ada kekosongan dalam jiwa manusia. Orang mau kaya-kaya apa, tetap bisa kosong. Saya pernah ngomong ke Anda, ada dua hal. Masih ingat? Semua psikiater ngajari apa? Orang tuh enggak sanggup yang namanya loneliness, kesendirian. Dan satu lagi adalah apa? Emptiness, kekosongan. Orang enggak bisa, saudara. Hanya butuh Tuhan, saudara. Iblis menawarkan berbagai macam isian. Diisi Anda. Untuk memuaskan kehausan dahaga jiwa manusia. Iblis menawarkan yang menyesatkan. Kok Anda, Yesus aja ditawari kok. Coba buka Lukas 4 ayat 4 sampai 8 ngomong apa. Yesus Kristus loh ditawari saudara. Apalagi Anda dan saya. Lukas 4 ayat 4 sampai 8 ngomong apa? Ada tertulis. Bukan dari roti saja. Iblis mencoba iblis berikutnya. Ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata dia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Iblis mencoba Yesus, saudara. Terus ayat 6. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ayat 7. Ayat 8. Anda jangan terjebak, saudara. Itulah kenapa prinsip firman Tuhan tentang berkat pagi ini. Pahami, marilah waspada menghadapi tantangan ke depan dan dinamika kehidupan itu. Anda tetap setia dalam doa, merenungkan dan melaksanakan sabda Tuhan, firman Tuhan, rema dari Tuhan, demi keselamatan Anda dan saya, keselamatan jiwa Anda dan saya. Terus wartakan kebenaran, kesaksian terus, walaupun itu butuh keberanian, butuh pengorbanan. Karena Anda akan menghadapi tantangan yang tidak sedikit, rintangan yang tidak sedikit. Tapi orang yang tetap setia sampai akhir, Anda akan menuai keselamatan dan kebahagiaan yang sujud berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang keempat, minggu depan, walaupun minggu kedua, saya melayani Anda 2 kali ibadah, pagi dan sore. Karena minggu ketiga saya ada acara mendampingi Melvin perlombaan karate. Saya mau standby di sana untuk menyemangati dia, saudara. Saudara, mari kita yang keempat baca yang keras, 2, 3. Mengapa Tuhan harus memberkati Anda? Yang keempat, semakin banyak
Tuhan akan memberkati Anda. Semakin banyak Tuhan memberkati Anda, semakin besar tanggung jawab Anda untuk berbuah lebat bagi kemuliaannya, saudara. Yang keempat, Tuhan menuntut Anda berbuah lebih banyak ketika Anda menerima lebih banyak berkat. Ini loh prinsipnya. Makanya kalau orang diberkati Tuhan, saya masih tanya, wah aku dapat cuan-cuanan. Oh ya, dari mana? Oh, dari ini. Oh ya, kamu sudah tahu belum buat apa? Ya aku buat beli Mercy lah, G-Wagon lah, 7 miliar. Loh, gue sudah tanya Tuhan belum? Buat apa? Loh aku ya belilah, inilah, Lamborghini lah, 12 miliar. Wong aku cuan kan cuanku dewe, wong aku bati, ya wis to. Orang yang nggak tahu prinsip berkat, sebentar lagi jatuh lagi. Kenapa? Dia lupa ketika Anda menerima lebih banyak berkat. Apa saudara? Tuhan menuntut Anda dan saya, apa saudara? Berbuah lebih banyak. Lukas 12 ayat 48 ngomong apa? Lukas 12 ayat 48 ngomong apa? Dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, apa saudara? Daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, apa saudara? Daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kalau Anda sudah diberikan prinsip berkat hari ini, yang tadinya Anda belum tahu, Anda akan terima sedikit pukulan. Waduh, ngerti yang ngono aku jenenge anu gereja. Waduh, lebih baik minggu depan jangan. Semakin banyak tahu aku akan semakin dituntut. Itu bodoh, saudara. Yang paham katakan yes. Kenapa? Karena Anda tidak akan diberkati banyak lagi. Wong ngono wae ra gelem belajar kok. Paham maksud saya? Saya berikan sebuah gambaran yang gampang. Anda ngomong, "Mah, aku SD ranking 1 terus, Mah. Aku seneng dengan ranking ini." Mama nggak usah ngajari aku dan nggak usah sekolahkan aku ke SMP, Mah. Aku sudah bangga dengan ranking 1 di SD terus, Mah. Jangan pindah dari celana merah ke celana biru. Rasa sekolah mana, Mah? Cukup iki aja, aku sudah bangga ranking 1. Anda jadi papa-mamanya gimana? Loh. Lah nek kowe bangga tekan kono, memang pukulanmu sedikit. Ngomong cuma SD apa ya dipukul, Saudara? Begitu SMA, wah aku bintang kelas, Mah. IP ku tinggi. Kok IP tuh? Rapot tuh kalau ada, zaman dulu kan ada NEM-nya ya, NEM betul ya. Sekarang namanya apa? Hah? Apa? KKM. Dulu zaman saya NEM, sekarang KKM. Tinggi. Wes Mah, ini aja di figura, Mah ya. Perlu dibayar wartawan masukkan koran, Mah. Aku nggak usah kuliah-kuliahan. Sampai sini saja, nggak usah, Mah. Bodoh nggak saudara? Bodoh. Anda jadi orang tua ngomong apa? Ya kowe kudu ngerti kabeh. Aku ngerti kabeh, aku malah tahu banyak, malah aku nggak terima, nggak dihargai. Nanti kalau aku tambah banyak, kan aku lebih pintar kalau aku SMA terus, Mah. Sama, saudara. Itu kenapa barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuhannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, Anda nggak tahu, ya akan menerima sedikit pukulan. Tapi setiap orang yang kepadanya banyak diberi, loh, langsung ayatnya nyambung, setiap orang kepadanya banyak diberi, artinya banyak dikasih tahu kehendak Tuhannya. Dikasih tahu, kamu harus gini ya nak ya, kamu harus gini. Begitu Anda, aku kena di sini Tuhan. Tuhan sabar ya nak, dihibur, Anda nangis dipeluk, dibangkitkan lagi rohnya. Kalau sampai Tuhan memperlakukan Anda untuk terus dibangun, tetap tumbuh dan berkembang,
Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Yang mau angkat tangan. Yang tidak mau kita buka sekolah SD selamanya. Bentar. Yang mau angkat tangan, saya ngerti kok ora kabeh ya. Yang tidak mau angkat tangan, tidak mau. Enggak apa-apa loh. Prinsip berkat Tuhan yang keempat. Semakin besar Anda menerima berkat dan kepercayaan, sesungguhnya semakin besar tanggung jawab Anda untuk berbuah lebih banyak. Amin, saudara. Ayat terakhir 2 Korintus 5 ayat 10 tentang berkat Tuhan. Berikutnya kita belajar minggu depan, minggu yang kedua. Nanti sore juga saya melayani Anda. Minggu depan saya juga melayani Anda 2 kali ibadah. 2 Korintus 5 ayat 10 ngomong apa? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Apa saudara? Baik ataupun jahat. Kita semua pasti menghadap tahta pengadilan Kristus. Anda harus pahami itu. Kalau Anda berjalan di luar kehendak Dia, maka Anda akan lelah, saudara. Tapi kenapa di sini dikatakan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Kalau Anda berjalan dengan kehendak Kristus, Anda akan dapatkan yang patut Anda terima. Memang pantas orang ini, aku berkati banyak. Hatinya lurus di hadapanku. Udapati hatinya setia di hadapanku. Sudah dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Tim pujian maju ke depan. Saudara, terkadang yang sering menghambat kita adalah pikiran kita sendiri. Itulah kenapa pikirkan saja tentang apa yang akan terjadi berikutnya bersama Tuhan. Kalau dengan sesuai kehendak Anda sendiri, Anda akan down. Kenapa ya Tuhan, berkatku, impianku, karepku belum dicapai Tuhan, tidak dikasih Tuhan. Anda akan down. Aku harus melakukan segalanya, kenapa Tuhan belum jawab sesuai rencanaku? Hari ini Anda harus belajar tentang prinsip berkat. Saya percaya orang yang mengerti prinsipnya, dia akan punya visi yang dari Tuhan. Orang yang punya visi dari Tuhan, dia nggak akan diombang-ambingkan oleh keadaan. Kalau ada iblis ngomong, kowe kudune ngene, Anda langsung ini. Hari ini aku punya prinsip berkat Tuhan. Minggu depan aku datang lagi. Orang-orang susah tak aja duduk sebelahku, tak terangin prinsip berkat Tuhan. Sehingga kalau diombang-ambingkan oleh masalah, balik back to basic. Ini loh prinsipnya kayak gini. Jangan sampai prinsipmu salah. Ini loh prinsipnya kayak gini. Amin, saudara. Ingat, berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Apalagi kesasar. Nggak mungkin. Amin. Bangkit diri sama-sama. Kita nyanyi sama-sama lagu yang agak lama. Tadi pagi saya nyanyi Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiadalah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau
cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Angkat tangan, ada sembah. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada indah tak mengatur. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Musik mainkan dengan lembut. Tutup mata Anda, tundukkan kepalamu, angkat hatimu. Tuhan, seandainya aku sadar, aku mengerti prinsip ini jauh-jauh hari, aku gak mungkin punya hati yang kotor. Aku gak mungkin down dengan hal-hal yang percuma, Tuhan. Setiap kali ada orang yang menyakiti perasaanku, aku gak mau lagi baik sama orangnya. Tapi pagi ini Kau tegur hatiku, Tuhan. Bahkan Kau berikan rahasia yang selama ini aku tidak tahu. Justru untuk membuat aku kuat, untuk membuat aku diberkati, justru aku harus memberkati orang lain, Tuhan. Pagi ini kalau Tuhan bicara banyak dalam kehidupan Anda, taruh tangan kananmu di dada. Saudara, pagi ini kalau Anda berkata, Tuhan terima kasih untuk prinsip berkat ini. Aku tahu pasti Kau beracara buat keluargaku. Ternyata aku tahu keuanganku yang selama ini morak-parit. Ternyata Kau dengar doaku selama ini. Selama ini yang menjadi jeritan, yang menjadi permasalahan utama dalam keluargaku, ternyata Kau dengar pagi ini, Tuhan. Ini kami, Tuhan, ini kami. Aku mau menjalankan semua prinsip berkat yang daripada-Mu. Kalau itu yang menjadi rema yang Anda dapatkan pagi ini, taruh tangan kananmu di dada. Kalau hari ini Anda berkata, Tuhan aku mulai capek untuk terus berbuat baik. Gak ada orang yang mau peduli sama aku. Aku berbuat baik ke semua orang, tapi gak ada orang yang mau peduli sama aku. Aku sudah mulai lelah, Tuhan. Pagi ini Tuhan jawab dengan kasih-Nya. Jangan lelah, nak. Perbuatan baikmu berkenan di hadapanku. Tangismu berkenan di hadapanku. Segala capek tubuhmu aku mengerti. Tapi jangan pernah
berhenti berbuat baik buat banyak orang. Kalau itu yang menjadi permasalahanmu pagi ini, taruh tangan kananmu di dada. Bagi semua Anda yang menaruh tangan kanan di dada, izinkan saya berdoa buat Anda. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk prinsip berkat pada pagi hari ini. Aku mau sungguh-sungguh berjalan Tuhan, aku mau terus berbuat baik memberkati banyak orang Tuhan. Kami mau terus mengupayakan yang terbaik karena Engkau sudah sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa, mujizat-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Semua yang percaya katakan, amin. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari kita tutup firman ini dengan doa Bapa kami. Kita doa sama-sama yang keras, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua dengan iman katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord.
Puji Tuhan, saudara diberkati oleh firman pagi hari ini. Amin. Saya diberkati luar biasa. Bapak Ibu, pagi hari ini kami rindu untuk berkenalan dengan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Puji Tuhan semuanya, jemaat yang setia. Saudara, mari kita angkat amplop persembahan kita. Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan QRIS. Mari kita angkat tangan sama-sama. Tuhan, ini tangan yang terangkat. Kami mengembalikan persepuluhan kami, nasar kami, buah sulung kami, ucapan syukur kami, dan apapun yang Kau gerakkan Tuhan Roh Kudus. Kami percaya, kami sungguh percaya. Kau ajarkan prinsip berkat, karena Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ajari kami terus punya hati yang bijak, dan punya hati yang selalu mau berbuat baik dan membantu orang lain. Kami selalu mau menabur dan menuai Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami percaya apa yang kami tabur dan kami tuai akan selalu ada di tanah yang paling subur. Sebelum kita pulang, kita terima berkat Tuhan, angkat kedua tangan kita semuanya dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan biarlah prinsip berkat ini berbuah dalam hati kita, jiwa dan rubuh kita, sehingga kita lakukan selalu berkenan di hadapan-Nya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, disembuhkan, menerima mujizat-Nya, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. God bless you all.